Pesantren walaupun modern kaya apa, harus ada ngaji kitab kuning. Kalau tidak ada, bukan pesantren. Kos-kosan itu namanya kalau nggak ada. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Rais Syuriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau baca jangan dipakai lagi. Apa bedanya Rais Syuriah dan SAG kalau khutbahnya baca? Khutbah Jum'ah, khutbah gerhana, khutbah nikah, mana ke suatu kudri jalani, tahlil talqin, harus hafal. Kenapa? Karena itu milik kita. Itu milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi suruh ngapal? Salafi suruh ngapal? Kita harus hafal. Ats-tsarawatil maliyah, para kiai tidak mewarisi capital finance atau harta, tidak. Ats-tsarawatus siyasiyah, para wali, para kiai juga tidak mewarisi politik sebenarnya. Mbah Hashim, para ulama-ulama semuanya mewariskan ats-tsarawatut tsaqafiyah wal hadariyah. Culture capital. Ilmu pengetahuan. Khususnya wabil khusus di pesantren, kutubut turas, kutubus salaf, kitab kuning. Pesantren walaupun modern kaya apa, harus ada ngaji kitab kuning. Kalau tidak ada, bukan pesantren. Kos-kosan itu namanya kalau nggak ada. Jangan dikira kitab kuning nggak ada ilmiah. Ada kitab kecil, tipis, karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, namanya Ja'a Zaidun. Ada penjelasan 2 syair. Waktu itu saya ngaji, barangkali kayaknya juga kurang bisa merangkan. Saya pun paham setelah besar ini. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utawi man Zaid at-tawilu wong dhuwur, al abyadu kulite putih, ibnu Malik anake man Malik, fi baiti nang jero omahe, bil amsi wingi, kana muttaqi tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bekoaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok apa golok. Paham betul? Saya pun pahamnya setelah besar ini. Ternyata Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Itu baru paham itu. Misalkan siapa beliau ini? Gus Dur. Siapa? Itu esensi namanya. Seperti apa Gus Dur itu? Orang begini-beginilah. Kualitasnya seperti apa? Hubungannya dengan orang lain seperti apa? Kapan dia jadi presiden? Kapan? Di mana? Bagaimana posisinya waktu itu? Kuat apa enggak kuat? Biadi saifun, tangannya nyekel golok, apa artinya? Dia punya kekuatan apa? To have. Dia punya kekuatan apa? Kotanya besar, warga NU, Banser, yang pasukan berani mati. Lawahu, Gus Dur melakukan kekuatan itu bagaimana? Aksinya apa? Setelah melakukan aksi itu, faltawa, apa reaksinya? Ini cara bagaimana menilai seseorang dengan sangat objektif. Di pesantren dibaca buatan Gus Kikin. Mudah-mudahan dibaca dan yang merangkan harus pinter. Yang menjelaskan harus pinter apa maksudnya syair itu. Belum lagi ilmu mantik, kias burhani. Kenapa narkoba haram? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Akhbar dawai sahabat tidak ada.
narkoba, heroin, kokain, ganja. Dan kok haram? Harus pakai kias. Kias burhani namanya. Hadza muskirun, ini namanya premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, ini namanya premis major. Wa kullu khamrin haram, ini namanya legal statement. Fahadza haram, positive conclusion. Masya Allah, santri kalau bisa begini, pakai sarung, orang usah pakai celana dalam, tapi bisa bermantik seperti ini, luar biasa. Ada muskirun muqaddimah sughra, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun muqaddimah kubra, ini setiap memabukkan berarti khamr. Wa kullu khamrin haram, qaul syarih namanya legal statement. Maka kesimpulannya setiap khamr itu haram, maka kesimpulannya fahadza haram, natijah shadiqah, positive conclusion. Ya Allah, dikira santri nggak punya ilmu kayak gini apa? Ada lagi, Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ini Ra'i Syuriah harus hafal Fathul Mu'in. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah, minimal sekali dalam setahun. Ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah, ai dalam syarah Al-Talibin, iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Jihad pertama adalah mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan berlandaskan argumentasi rasional dan tekstual. Itu baru jihad nomor 1 itu. Kiai dakwah mengajak orang beriman pada Allah dengan hujjah, argumentasi, naqliyah aw aqliyah, tekstual maupun rasional. Yang kedua, iqamatu syari'atillah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji umroh. Yang ketiga, bila perlu, wal qitalu fi sabilillah. Bahasa Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Harus itu memang. Ya kalau aman ya nggak ada qital kalau aman. Yang keempat, ini sampai sekarang masih relevan, Pak Emil Dardak. Wa daf'u darari ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh warga Jawa Timur yang baik-baik. Musliman kana au ghairu muslim. Fathul Mu'in ini. Muslim atau non muslim harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Bil it'ami, kecukupan pangan, wal iksa'i dan sandang, wal iskani dan papan, wa thamani dawai dan harga obat-obatan, wa wajud tamrid dan biaya pengobatan. Fathul Mu'in, kitab kuning Pak. Ini jadi konsep bagaimana membangun masyarakat Jawa Timur dipegang oleh Pak Emil Dardak. Insyaallah barokah. Sebelum ada teori-teori yang modern, Fathul Mu'in sudah menegaskan seperti itu. Ada lagi, tinggalan pesantren, tinggal para ulama. Tahlilan. Panjenengan marem mboten kalau begini, mari kita baca Al-Fatihah. Yang pahalanya kita panjatkan atau kita hadiahkan pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para keluarganya dan para wali, para ulama. Marem mboten? Marem mboten? Enggak. Maremnya kalau ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al washabil kiram wat tabi'in tamisan wa ila auliyaillah min masyariqil magharibiha barriha wa bahriha jibal wa wadiyatiha shimali wa yaminiha wa ulama al-mufsidina fid din. Ya Allah, baru marem itu. Ayo, kalau mau diganti mau enggak diganti? Mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Mau enggak? Mau enggak? Jangan sampai diganti dengan bahasa Indonesia. Itu merupakan turas hadari. Begitu pula
ngapsai, no, bahasa no. Maknanya kitab kuning. Pertahankan itu di pesantren. Sudah ulama sangat cerdas. Mubtada utawi, khobar iku, fa'il opo, maf'ul bih ing. Ayo lestarikan itu, jangan ditinggal. Fa utawi li mubtada iku khobar, opo li fa'ilin wa naibih dhohar, wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi, wa ing dalem dhorof, wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan, serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlus sifah, apane litamyizi hale halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Mubtada utawi, fa'il opo, maf'ul bih ing, maf'ul mutlaq kelawan, ba kelawan, maf'ul ma'ah serta, tamyiz apane, hal hale, jangan ditinggalkan. Itu turas hadari, thaqafi dari leluhur kita semua. Belum lagi setiap malam Jumat baca barzanji. Maka Rois Syuriah dari MWC atau di ranting MW sampai pusat harus hafal barzanji. Kalau Rois Syuriah berjanji tidak hafal, jangan diamplopin. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa rabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laka lihadil asabiyah faqala inni arju ayyuhrijallahu min aslabihim mayyatawallah atirillahumma qamruhul karim. Rois Syuriah harus hafal. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Rois Syuriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau baca jangan dipakai lagi. Apa bedanya Rois Syuriah dan SAG? Kalau khutbahnya baca, SAG pantas. Khutbah Jum'ah, khutbah gerhana, khutbah nikah, mana ke suatu kudri jalani, tahlil talqin, harus hafal. Kenapa? Karena itu milik kita. Itu milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi suruh ngapal? Salafi suruh ngapal? Kita harus hafal. Walhasil, kewajiban kita melanggengkan as-sarawatil hadariyah wa thaqafiyah yang kita warisi dari para ulama. Ya Allah. Jangan ditinggalkan malam Jumat Kiai Kikin. Maulid Nabi. Anak-anak libur diganti dengan Maulid Nabi. Barzanji atau deba. Syukur burdah. Masya Allah. Amin tazakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami famali aynayka in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa wah kalau saya baca sampai subuh nanti. Amin tadakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa engkau sedang rindu, kangen, tergila-gila pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kau lagi teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar, saya lagi tergila-gila mabuk cinta sampai rasa rinduku menjadi penyakit.
Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kucintai, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu cintai? Jawab, terus terang saja. Siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi likulli haulim minal wis apa liku tau isi jiwa. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi setiap saat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah yang kuharapkan syafaatnya ketika kita menghadapi kesusahan, problem, kesulitan. Hanya beliau yang bisa menolong kita semuanya. Percaya tidak? Ayo, burda dihafal di pesantren. Ya Ali Maksum, Jogja, Krapyak. Kalau ngeremeng, baca burda kalau ngeremeng. Sambil beres-beres, sambil apa itu ngeremengnya, baca burda. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa mendapat pertolongan Rasulullah, maka ketika harimau melihat pun menjadi jinak. Kata burda itu. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Tidak ada yang bisa kami andalkan kecuali engkau ya Rasulullah ketika kita menghadapi kesulitan. Walhasil baca burda insyaallah likulli baitin maziyah. Setiap satu bait ada khasiatnya. Percaya monggo mboten enggak apa-apa. Bukan dukun Islam aja kok. Itu namanya Atharawatul Hadariyah Wathaqafiyah. Nabi Muhammad SAW sahib syafaatul kubra. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor. Seluruh suku itu mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad kahin, dukun. Akhirnya Nabi Muhammad melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah suku Mudor seperti kaumnya Nabi Yusuf, paceklik 7 tahun. Betul, 7 tahun suku Mudor krisis air, krisis pangan. Terpaksa datang ke Madinah, dipimpin oleh kepala sukunya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget, biasa mencaci maki kok sini mau ngebom apa? Ada apa kamu ke sini? Kata Nabi, ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azra tudmi litatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang ke sini? Atainaka litarhamana. Kami datang kemari agar engkau Muhammad merahmati kami. Ini orang minta rahmat pada Nabi Muhammad, tidak dilarang. Nabi enggak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Enggak tuh, enggak. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Sesat, musyrik, dolal. Enggak tuh, enggak. Nabi Muhammad mendengarkan. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan pemudi-pemudi yang kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol, rumput yang pahit itu. Maka engkau harapan kami urusan dunia maupun urusan agama. Nabi kemudian berdoa, Allahumma skihim waitham muhitha
wa anzil 'alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan barokah, jangan hujan bawa malpetaka, banjir dan longsor. Mereka masih di Madinah, rombongan itu di Mudhar sana sudah hujan. Percaya tidak? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Kalau sama enggak percaya, biar saya yang percaya sendirian. Biar nanti syafaat Nabi untuk saya saja sendiri. Ada yang tanya, ente kalau cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada mas. Itu pelajaran sanawiyah 65 halaman. Terjemahan lagi. Kalau ingin tahu cerita yang pelik-pelik seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir. 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Abi Ja'far At-Tabari. 10 jilid. Tarikh Hadharah Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Shalabi. 9 jilid. Fajrul Islam, Dual Islam, Dhurul Islam, Yaumul Islam, Profesor Ahmad Amin. Baru, ini 8 jilid. Baru tahu cerita seperti yang gini-gini ini. Bacanya terjemahan Khulasatu Nuril Yakin. Sombongnya Masya Allah. Kalau ngidul nganggone dasi, Allah. Bapak sekalian. Sayyidina Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Qulu'ay, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa', bin Salaman, bin Banat, bin Haml, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Tarah, bin Azar, bin Nahur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Faligh, bin Abir, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Ahnuh, bin Hormuz, bin Idris, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhur sampean? Leluhur panjenengan? Jelas? Sebut 10, sebut 10. Leluhur Nabi Muhammad jelas? Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifaha falam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarakus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Tarakus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang pernah berbuat zina. Itu dijaga oleh Allah. Karena leluhur Nabi Muhammad semuanya membawa amanah, membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi pesantren jangan lupa malam Jumat baca berzanji, teba atau syukur-syukur burda. Terakhir, kita mewarisi as-salawat syiariyah, simbolik kapital. Kita mewarisi simbol dari para kiai. Sholat pakai sarung, pakai kopiah. Apalagi? Padahal kopiah dan sarung bukan syarat rukunya sholat. Masjid pakai bedug. Padahal masih nggak pakai bedug juga nggak apa-apa. Tidak mengurangi, enggak. Tapi itulah simbol syair yang harus kita pertahankan. Apa bedanya simbol kita santri dengan yang bukan santri? Kita pakai sarung kalau sholat. Kita pakai kopiah kalau pakai sholat.
Padahal belum tentu khusyuk pakai kopiah, belum tentu lebih khusyuk daripada yang nggak pakai kopiah, belum tentu, bukan jaminan. Tapi itulah as-sarwatus sya'ariyah, simbolik kapital yang harus kita pertahankan. Tinggal as-sarwatil maliyah, para kiai tidak mewarisi capital finance atau harta, tidak. As-sarwatus siyasiyah, para wali, para kiai juga tidak mewarisi politik sebenarnya. Yang diwarisi oleh para kiai tadi itu culture, capital sosial, social capital, culture capital, dan symbolic capital. Soal politik atau finance, keuangan, ayo kita bangun masing-masing. Kita tidak mendapatkan warisan dari leluhur kita yang dua hal ini. Kiai-kiai semuanya hidup sederhana, dan kiai-kiai tidak ada yang ambisi dengan jabatan. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun kehormatan, kebesaran tentang itu, ayo kita bangun sendiri. Kita bangun dengan niat baik, ibtigha mardhatillah. Alhamdulillah, menteri agamanya sudah Nahdlatul Ulama. Ayo mau apa lagi? Dan bukan NU1 bukan, alama alim, bukan NU1 KW3 bukan. Dan Kepala Badan Haji Gus Irfan Yusuf Hashim, yang tidak kita ragukan lagi kualitasnya. Insya Allah fil mustaqbal semakin baik, semakin maju kita ini semuanya. Dari Tubuh Ireng bersinarlah nurul ilm, nurul hikmah, nurul iman. Cahaya ilmu, cahaya hikmah, wisdom, dan cahaya iman muncul di Tubuh Ireng dan akan menyinari seluruh pelosok-pelosok Indonesia ini.